Fahri Hamzah dan orang Demokrat rendahkan Jokowi. Opung Luhut beri tempolan rumah sakit. Untuk anak-anak muda Indonesia juga semua ya, saya mau bilang gini ya, dari pengalaman saya nih, tidak akan ada satu negara maju pun, ya let me repeat ya, yang akan menarik kamu untuk jadi negara maju. Jangankan terus negara maju, high income country aja nggak akan. So, you have to do it by yourself. Untuk melakukan, atau kau jadi budak mereka terus. Itu, berkelahi aja kamu terus. Berkelahi aja kalian tuh semua. Kalian kita ini akan jadi budak mereka. Jadi kita nggak boleh gitu. Kita kompak, kita lihat bahwa kita kurang, yes. Nggak ada yang siapapun nanti presiden pasti ada kurangnya. Ya ada kurangnya, jangan keterlaluan aja. Tapi kalau mau sempurna kan kau di surga aja. Nah, saya harus berkata jujur, SBY ini tidak mampu mewujudkan apa yang menjadi kehendak rakyat selama ini. Makanya sekarang Jokowi yang harus turun tangan. Nah, ngapain saja SBY selama 10 tahun memimpin Indonesia? Apakah hanya sibuk bikin album lagu? Nah, masa ya lagi-lagi harus Jokowi. Lagi-lagi semua ini harus Jokowi. Apa-apa harus Jokowi. Dan parahnya, para pembenci itu masih saja mengatakan bahwa Jokowi ini adalah antek asing lah, Jokowi ini adalah antek asing, pro dengan asing lah, dan macam-macam. Nah, ini terkait penilaian Fahri Hamzah yang membandingkan SBY, presiden ke-6 kita, dengan Jokowi, presiden ke-7. Sebetulnya yang lucu, indikator perbandingan dari Fahri Hamzah satu tentang kemampuan membaca, kemudian cara pidato, cara mengambil keputusan, memang harus diakui, mungkin Pak SBY ada kelebihan dibanding Pak Jokowi. Tapi dalam hal membuat planning, mengeksekusi rencana, kemudian mempunyai visi pembangunan ke depan, Pak Jokowi juaranya. Ya, dari segi kemampuan berpikir, Pak SBY memang lebih baik. Ya, SBY kalau pidato canggih. Nah ini, kawanan ini Jokowi nggak baca buku. Sudah bukan angkatan reformasi. Nggak pernah demo, tiba-tiba cinta Metallica. Metallica itu kan freedom, mematut-matutkan diri jadi orang demokrasi nggak bisa. Kata Fahri Hamzah. Ya, dengar, yang seperti itu, orang Demokrat seperti kucing nemu ikan asing. Gerangnya bukan main, jingkrak-jingkrak, guling-gulingnya mungkin aja. Namanya Cipta Pancalaksana, seorang politikus anak buahnya AHY, komentarnya nyindir pendukung Pak Jokowi. Dia bilang, SBY lebih canggih dari Jokowi, itu kata Fahri Hamzah loh ya. Nanti pasti banyak cebong yang marah kalau video ini diposting. Coba aja kita lihat ucapnya dalam unggahannya. Memang penampilan Pak Jokowi itu patut untuk diragukan. Lebih dari pantas, logam desonya nggak hilang. Kalau bicara dikit-dikit, modelnya plonga-plongo, kelemar-kelemar. Walaupun sebenarnya, kalau dicermati, apapun yang Presiden Jokowi lakukan itu sangat taktis. Pas, orang aja nggak bisa melihat. Ngoyo tapi nggak berlebihan. Nggak perlu sok terlihat serius, nggak perlu terlihat sok terpelajar, dan nggak perlu terlihat sok pintar. Nah, yang begitu-begitu itu tentu hal yang asing bagi orang-orang Demokrat. Hal yang nggak bisa dimengerti oleh kepintaran anak buah AHY itu. Mereka yang mikir terkait hal-hal yang seperti itu. Nah, mereka kan terbiasa rumit ya. Rumit tapi nggak kelar-kelar. Hambalang contohnya. Mereka terbiasa dengan bicara gaya hiperbola. Kebanyakan rencana, kebanyakan cita-cita. Maunya pencitraan melulu. Giliran ada yang menyelesaikan kerjaan yang seharusnya sudah selesai dari dulu, dibilangnya tinggal gunting pita. Kan asyem namanya ya. Oke, jelas beda lah dengan Pak Jokowi. Simple dan aplikatif. Misalnya nih, terkait dengan cara untuk menangani tekanan inflasi. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, keberhasilan penurunan inflasi Indonesia berkat pengalaman Presiden Jokowi. Luhut menyatakan bahwa terkait inflasi, selama ini negara hanya melihat dari sudut pandang bank, di mana harus menaikkan suku bunga acuan baru bisa untuk menurunkannya. Enggak, Presiden bilang pengalaman saya Pak Luhut dari tempat produksi ke tempat penjualan. Ini kan cost transportasi. Ya, subsidi saja itu. Jadi harga di sini tempat produksi sama di sini tempat penjualan. Ya benar, turun sekarang inflasi kita. Jelas Luhut.
Nah, apa yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan itu ibarat sebuah tamparan ke muka Fahri Hamzah dan anak buah AHY plus SBY itu. Tampolan rasa tangan kiri aja. Ya, semoga Pak Luhut bukan kidal ya. Nah, sebenarnya ya tinggal dibalik aja sih. Untuk apa banyak baca buku dan pintar pidato tapi nggak bisa kerja? Coba, pintar ngomong itu bisa dipelajarin. Tapi kalau bisa kerja atau enggak, itu tergantung kemauan. Bikin apa-apa nggak kelar, nyalon nggak kepilih, maunya pidato bawa-bawa nama bapaknya doang. Atau begini, dari segi kemampuan bekerja Pak Jokowi memang lebih baik. Jokowi kalau kerja canggih. Nah, ini kawan saya, SBY nggak les nyanyi, sudah bukan angkatan Indonesian Idol, nggak bikin demo, tiba-tiba rekaman, bikin album itu kan freedom, mematut-matutkan diri jadi penyanyi. Nggak bisa. Nah, coba dibalik begitu. Sebenarnya saya nggak bermaksud membedakan kedua tokoh penting dalam sistem pemerintahan Indonesia ini. Tapi saya melihat memang ada perbedaan yang cukup signifikan di antara mereka. Ya, mau nggak mau memang harus dituliskan, harus dijabarkan, biar Anda, para pendengar saya, itu ngerti. Kita bisa sharing. Nah, tapi ini murni opini semata. Jadi kalau memang ada yang nggak setuju ya boleh-boleh aja. Anda yang dengerin saya hari ini terus nggak setuju, nggak setuju. Boleh. Saya nggak akan marah dengan ketidaksetujuan Anda. Namanya juga opini saya kok. Nah, SBY itu pengguna Twitter yang aktif, sedangkan Jokowi pengguna Twitter yang efektif. Semua orang tahu kalau SBY suka sekali main Twitter. Bahkan saking sukanya main Twitter, saya sampai mengatakan bahwa SBY dan Twitter adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Sama seperti Jokowi dengan Ahok, aku dengan kamu atau Rudi dengan Khoirudin. Ya, banyak hal yang pernah ditulis SBY di Twitter. Mulai dari apa yang pernah beliau lakukan, klarifikasi atau sebuah kejadian, sampai yang paling seru itu loh, curhat yang cukup memprihatinkan. Berbeda dengan SBY yang aktif menggunakan Twitter, Jokowi malah memilih sebaliknya. Iya, Jokowi menggunakan Twitter dengan efektif. Bahkan di Pilpres 2014 yang lalu, Jokowi berhasil menggunakan Twitternya sebagai media untuk berkampanye yang efektif. SBY pesimis dengan keadaan bangsa Indonesia, sedang Jokowi malah optimis. SBY pernah nge-tweet seperti ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, negara kok jadi begini? Juru fitnah dan penyebar hoax berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang? SBY. Terlihat kan bagaimana pesimisnya SBY terhadap keadaan bangsa Indonesia saat ini? Saya setuju-setuju saja dengan pernyataan SBY yang mengatakan juru fitnah dan penyebar hoax berkuasa. Contoh nyatanya John Ruh suka menyebar hoax, tapi sampai sekarang masih aman-aman saja. Tapi sangat disayangkan, semua orang tahu bahwa John Ruh adalah seorang yang berpihak kepada SBY. Oke, sedangkan Jokowi optimis dengan bangsa ini. Jokowi yakin Indonesia akan menjadi negara yang besar. Itu sebabnya Jokowi selalu mengatakan kerja. Karena memang dengan kerja nyatalah kita bisa mengubah keadaan bangsa ini. Bukan hanya dengan curhat semata. Saya juga bisa curhat semata. Ya Allah, saya nggak punya duit. Ya Allah, saya pengen punya duit yang banyak. Ya Allah, kasih saya duit. Saya kalau curhat juga bisa, mengadu sama Tuhan juga bisa. Tapi kalau tidak ada ikhtiar dari saya, misal saya nggak kerja, dapat duit dari mana? Dari mana?